Selamat datang kembali. Anda sedang menyimak pembahasan mendalam kita. Hari ini di depan kita ada semacam cetak biru ya, sebuah buku berjudul Manajemen Pendidikan Islam, seri lingkungan pendidikan. Misi kita kali ini sederhana aja, kita akan bongkar ide-ide kunci dari buku ini. Tujuannya untuk memahami gimana sih seharusnya lembaga pendidikan Islam itu dikelola di zaman yang serba kompleks ini. Kita nggak akan cuma bahas teknisnya, tapi justru kita gali sampai ke akarnya. Mulai dari landasan filosofis, peran lingkungan, termasuk, nah ini, arena baru di dunia maya, sampai tantangan nyata, kayak intoleransi di sekolah. Betul sekali. Dan yang bikin buku ini menarik menurut saya, itu pendekatannya. Banyak buku manajemen kan langsung, ya udah ini formulanya, ini caranya. Buku ini justru ngajak kita mundur sedikit, untuk paham dulu mengapanya. Kenapa misalnya, konsep tauhid itu jadi pusat segalanya? Dan gimana nilai fundamental itu diterjemahkan jadi sebuah sistem pengelolaan? Sistem yang nggak cuma rapi, tapi juga relevan, bisa menjawab tantangan-tantangan berat yang Anda sebutkan tadi. Karena kan ada jurang besar ya, antara idealisme di atas kertas sama kenyataan di lapangan. Buku ini mencoba menjembatani itu. Oke, ini menarik. Biasanya buku manajemen itu kan langsung to the point, ke how to, diagram, checklist gitu ya. Tapi yang ini beda. Mulainya justru dari hal paling dasar, filosofi, hubungan antara Islam dan ilmu. Kenapa? Kenapa ini penting? Kenapa nggak langsung aja kasih tahu cara ngelola sekolah yang baik gitu? Nah, Anda menangkap poin kuncinya. Karena tanpa fondasi filosofis yang kokoh, manajemen pendidikan Islam itu cuma jadi tempelan label aja. Buku ini mau nunjukin kalau sistem ini tumbuh dari akarnya sendiri. Dia langsung masuk ke jantung perdebatan intelektual di dunia Islam, yaitu gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Ini kan upaya untuk merespons ilmu pengetahuan modern dari Barat yang sadar nggak sadar bahwa nilainya sendiri, yang seringkali sekuler. Nah, buku ini menyoroti dua pemikir besar dengan pendekatan yang beda. Dua pendekatan, oke. Kayak gimana tuh bedanya? Jadi, Islamisasi itu harus dimulai dari dalam, dari diri kita. Akal, bahasa, cara pandang kita, itu harus dibersihkan dulu dari unsur-unsur sekuler. Istilahnya itu, tanamkan dulu worldview Islam yang benar di dalam diri setiap muslim. Sederhananya sih, Islamkan dulu orangnya, baru ilmunya bakal ngikutin. Masuk akal. Benahin dulu orangnya. Tapi itu kan kedengarannya butuh waktu yang lama banget ya. Mungkin lintas generasi gitu. Ada nggak pemikiran lain yang menawarkan solusi yang lebih praktis? Yang bisa langsung diterapkan ke dapur ilmunya gitu? Pertanyaan yang bagus banget. Dan itu membawa kita ke pendekatan kedua, dari Ismail Al-Faruqi. Beliau ini lebih pragmatis. Fokusnya adalah gimana kita bisa langsung mengislamkan disiplin ilmunya. Caranya, ya dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip Islam ke dalam kerangka kerja setiap ilmu. Dari sinilah lahir konsep-konsep yang mungkin lebih sering Anda dengar. Ada ekonomi Islam, psikologi Islam, antropologi Islam, dan seterusnya. Jadi yang satu fokus ke manusianya, yang satu lagi ke disiplin ilmunya. Tunggu dulu, saya kira kita akan bahas pemikir-pemikir klasik dari abad pertengahan. Tapi saya lihat di catatan Anda, buku ini ternyata mengutip deklarasi dari tahun 2020. Ini kan baru banget. Apa isi deklarasi Al-Azhar ini yang bikin dia begitu penting sampai harus masuk ke buku manajemen pendidikan? Justru disitulah relevansinya. Penulis mau menunjukkan kalau semangat pembaruan pemikiran ini nggak berhenti di abad 20, tapi terus jalan. Deklarasi Al-Azhar 2020 ini upaya merespons tantangan zaman now. Dari 29 poin yang ada beberapa yang krusial banget. Misalnya, poin kedua. Di situ ditegaskan, teks-teks agama yang maknanya nggak pasti atau dhonni, itu adalah ladang untuk ijtihad dan pembaruan. Ini kan seperti membuka jendela supaya interpretasi agama itu nggak kaku, biar bisa terus relevan. Oh, jadi ini semacam legitimasi untuk kita bisa berpikir kritis terhadap tafsir-tafsir lama gitu ya? Bisa dibilang begitu. Dan bukan cuma itu loh, deklarasi ini juga berani menyentuh isu-isu kenegaraan. Poin ke-12 misalnya, secara gamblang bilang kalau Islam itu nggak kenal konsep negara teokrasi. Negara bangsa modern yang demokratis dan berkonstitusi itu sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam. Ini kan langsung menjawab perdebatan panas soal bentuk negara. Terus ada poin ke-15 tentang al-muwatanah atau kewarganegaraan. Ditegaskan, semua warga negara punya hak yang sama tanpa pandang agamanya.
Ini adalah fondasi untuk melawan eksklusivisme. Jadi, fondasi filosofis ini menegaskan pendidikan Islam modern itu harus berpikiran terbuka, kontekstual, dan inklusif. Oke, fondasinya kuat banget. Sekarang, ayo kita bedah mesinnya. Apa sebenarnya manajemen pendidikan Islam ini? Kalau dengar definisinya di buku, kedengarannya agak rumit ya. Serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengawasi, dan seterusnya. Tapi intinya apa sih? Sebuah lembaga pendidikan dengan rapi, teratur, terarah, tapi semua proses itu dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Buku ini bahkan mengutip surat Asy-Syaff ayat 4, yang memuji barisan yang teratur bagaikan suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi keteraturan dan manajemen yang baik itu sendiri adalah sebuah nilai Islami. Nah, buku ini membedah anatominya jadi dua bagian, prinsip dan unsur. Anatomi dari segi prinsip itu kayak fungsi-fungsinya gitu ya? Tepat, ada planning, perencanaan, doing, pelaksanaan, controlling, pengawasan, dan seterusnya. Tunggu, mungkin Anda berpikir, loh, ini kan sama aja kayak teori manajemen umum. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Di mana letak Islaminya kalau prinsipnya sama? Apa bedanya sama manajemen perusahaan biasa? Bedanya terletak pada ruh dan tujuannya. Semua fungsi itu dijalankan dengan niat ibadah dan berlandaskan etika Islam. Tapi, ada satu tambahan prinsip yang ditekankan buku ini dan sangat relevan sekarang. Kolaborasi. Kolaborasi. Ini menegaskan bahwa lembaga pendidikan itu nggak bisa jadi menara gading. Ia harus bersinergi dengan orang tua, masyarakat, dan pihak lain. Terus, anatomi dari segi unsur, nah ini lebih kayak komponen pembangunnya. Dasarnya ya pasti Al-Quran dan hadis. Landasan intelektualnya dari pemikir kayak Al-Farabi, Al-Ghazali. Aktornya SDM, tujuannya mutu, kerangkanya sistem. Semuanya didukung sarana dan pembiayaan. Ini sebuah ekosistem yang utuh. Ada satu hal dalam anatomi ini yang menurut saya menarik banget. Kalau kita dengar istilah manajemen Islami, mungkin ada yang bayanginnya itu sesuatu yang kaku, hierarkis, top down gitu kan. Tapi buku ini justru menekankan salah satu cirinya adalah manajemen yang demokratis, berdasarkan prinsip musyawarah dari surat Asyura ayat 38. Ini kan seperti melawan stereotip ya. Anda menyoroti poin yang sangat krusial. Prinsip musyawarah ini mengubah segalanya. Artinya, pengambilan keputusan yang baik itu bukan yang paling cepat atau dari orang yang paling berkuasa, tapi yang melibatkan partisipasi banyak pihak. Ini bukan cuma soal teknik manajemen yang efektif. Ini adalah perintah etis dalam Islam. Ketika guru, staf, bahkan orang tua merasa dilibatkan, mereka akan punya rasa kepemilikan. Ini yang membedakannya dari model manajemen yang murni korporat dan otoriter. Oke, jadi kita udah punya fondasi filosofis yang kuat dan anatomi manajemen yang ternyata sangat detail dan partisipatif. Tapi semua ini kan teori. Pertanyaannya, di mana medan perangnya? Di mana semua ini harus diterapkan? Buku ini ngebahas soal lingkungan pendidikan. Betul. Dan menariknya, buku ini mengadopsi konsep yang sangat kita kenal, Tri Pusat Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ini menunjukkan keterbukaan pemikiran untuk mengambil hal baik dari manapun. 3 pusat klasik itu adalah keluarga sebagai fondasi utama, sekolah sebagai tempat transfer ilmu formal, dan masyarakat sebagai laboratorium sosial yang lebih luas. Konsep 3 pusat pendidikan itu kan udah kita kenal dari lama ya. Keluarga, sekolah, masyarakat. Tapi disinilah bukunya jadi sangat relevan untuk Anda. Mereka bilang, di zaman sekarang, 3 aja nggak cukup. Ada 2 arena baru yang sering kita lupain, padahal justru mungkin paling dominan membentuk anak-anak kita sekarang. Tepat sekali. Penulis, sebagai respons terhadap pandemi dan era digital, menambahkan 2 lingkungan baru. Yang pertama adalah lingkungan virtual. Buku ini menyebutnya pendidikan kini bermesraan dengan gadget. Zoom, Google Classroom, media sosial, ini bukan lagi sekedar alat bantu, tapi udah jadi sebuah ruang tersendiri dengan aturan main dan tantangannya sendiri. Wah, implikasinya besar banget itu. Artinya, kepala sekolah dan guru nggak bisa lagi cuma mikirin apa yang terjadi di dalam gerbang sekolah. Mereka juga harus punya strategi untuk mengelola interaksi siswa di dunia maya. Benar. Dan lingkungan baru yang kedua ini yang paling introspektif. Lingkungan pribadi. Pandemi, dengan segala isolasinya, kan memaksa kita semua, termasuk anak-anak, untuk lebih banyak masuk ke dalam diri. Buku ini melihatnya sebagai peluang.
Muncul ruang untuk refleksi diri, untuk muhasabah. Anak-anak dituntut lebih mandiri, ngenalin minat dan bakatnya sendiri tanpa harus selalu disuapi. Ini insight yang kuat. Manajemen pendidikan modern juga harus bisa mengelola kesendirian dan memfasilitasi kemandirian siswa. Jadi arenanya meluas dari 3 jadi 5. Oke, kerangka kerjanya ideal banget. 5 lingkungan, prinsip musyawarah, landasan filosofis yang kokoh, tapi ini kan di atas kertas. Gimana dengan realita di lapangan? Buku ini ternyata nggak menghindar loh. Mereka langsung bahas masalah-masalah yang paling pelik. Intoleransi, perundungan, atau bullying, kekerasan seksual, sampai korupsi. Dan mereka nggak cuma bicara, tapi menyajikan data. Coba kita lihat soal intoleransi. Buku ini mengutip survei dari Setara Institut tahun 2016 terhadap siswa SMA negeri di Jakarta dan Bandung Raya. Hasilnya, cukup membuat kita harus duduk dan berpikir. Ternyata, 11% responden memilih khilafah sebagai sistem terbaik untuk Indonesia. 11%. Itu bukan angka yang bisa dianggap remeh loh. Artinya 1 dari 10 siswa di sekolah negeri punya pandangan kayak gitu. Ini kan berarti ada sesuatu yang bocor dalam sistem pendidikan kebangsaan kita. Betul. Dan kebocoran itu nggak berhenti di tingkat SMA. Survei lain di tahun 2019, kali ini di 10 perguruan tinggi negeri, menemukan bahwa 24% mahasiswa tergolong kelompok formalis, yaitu mereka yang ingin nilai-nilai agama diformalkan dalam hukum negara. Kelompok yang eksklusif juga tinggi. Justru, kelompok moderat presentasinya lebih kecil. Disinilah relevansi manajemen pendidikan Islam yang moderat dan inklusif diuji. Ini bukan lagi soal teori, tapi soal menjaga masa depan bangsa. Ini benar-benar pekerjaan rumah yang besar banget. Sekarang, kita pindah ke isu lain yang nggak kalah meresahkan. Perundungan. Bentuknya kan macam-macam ya. Dari fisik, verbal, sampai cyberbullying. Apa yang dikatakan data dari buku ini? Data yang disajikan sangat spesifik dan membuka mata. Penelitian yang dikutip itu menemukan bahwa bentuk perundungan yang paling umum terjadi di Indonesia adalah verbal, mencapai 35,1%. Ejekan, hinaan, julukan hal-hal yang sering dianggap candaan biasa, padahal lukanya bisa lebih dalam dari pukulan fisik. Dan yang paling mengejutkan buat saya adalah lokasinya. Di mana perundungan ini paling sering terjadi? Nah, ini data yang paling mencengangkan. Menurut penelitian tersebut, lokasi paling sering terjadinya perundungan adalah di dalam kelas, sebesar 63,1%. Tunggu, 63,1% di dalam kelas? Bukan di kantin? Bukan di halaman belakang sekolah, tapi di ruangan yang seharusnya paling aman dan ada gurunya. Ini bikin kita nanya, gurunya kemana saat itu terjadi? Atau mungkin ngelihat tapi nggak tahu harus berbuat apa? Pertanyaan Anda sangat tepat. Dan itu menyoroti masalah yang lebih dalam dari sekedar kenakalan remaja. Ini soal budaya pembiaran. Data lain yang lebih mengkhawatirkan adalah sikap para saksi atau teman-temannya. Hampir 70% dari mereka yang lihat perundungan memilih untuk nggak melakukan apa-apa. Alasannya klasik, nggak mau ikut campur. Diamnya para saksi ini, seperti dijelaskan buku, jadi bahan bakar bagi si perundung. Ini bukan lagi masalah individu, tapi masalah sistemik. Disinilah peran manajemen jadi sentral. Bagaimana menciptakan budaya sekolah yang prososial, di mana setiap orang merasa bertanggung jawab untuk melindungi sesama, bukan cuma bereaksi setelah ada korban. Jadi setelah kita bedah semua ini dari filosofi sampai data yang mengkhawatirkan, apa artinya semua ini untuk Anda? Jelas manajemen pendidikan Islam yang digambarkan di buku ini bukan sekedar manual teknis. Ini sebuah sistem utuh yang berakar pada nilai tauhid dengan tujuan akhir membentuk karakter mulia. Sistem ini juga nggak kaku, terbukti dari kemampuannya beradaptasi dengan memasukkan lingkungan virtual dan pribadi. Tapi cita-cita ideal ini dihadapkan pada kenyataan pahit seperti intoleransi dan perundungan yang butuh solusi sistematis. Pada akhirnya ini bukan cuma soal mengolah sekolah, tapi tentang bagaimana sebuah sistem nilai bisa kita hidupkan di setiap lingkungan kita. Di keluarga, di masyarakat, bahkan di ruang pribadi kita saat berinteraksi di dunia maya. Anda merangkumnya dengan sangat baik. Buku ini menyajikan sebuah kerangka kerja yang komprehensif untuk membentuk manusia melalui pendidikan. Namun, setelah semua sistem dirancang, semua prosedur dibuat, ada satu pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda renungkan. Sejauh mana sebuah sistem, seideal apapun rancangannya, dapat membentuk karakter seseorang? Dan di titik mana tanggung jawab itu beralih sepenuhnya menjadi pilihan-pilihan sadar yang harus dibuat oleh individu itu sendiri setiap hari dalam kehidupannya? Mungkin
Disitulah letak ujian sesungguhnya dari keberhasilan sebuah pendidikan.